إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa kehidupan, berupa kesehatan, dan tentunya juga iman dan keislaman kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita menuju rumahnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Sedang Jumat yang berbahagia, hari ini masih dalam bulan Rabiul Awal, tanggal 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah, dan beberapa hari yang lalu sebagian dari teman-teman kita merayakan atau memperingati Maulid Rasulullah SAW. Pertama, hal yang perlu saya jelaskan dan tegaskan dan sering saya ulangi dalam beberapa kajian bahwa tanggal 12 Rabiul Awal bukan hanya hari lahirnya Rasulullah SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana Rasulullah juga sampai di Madinah, tepatnya di Bani Najjar, ketika Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga adalah hari di mana Rasulullah SAW pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal yang selama ini diyakini atau diperingati bukan hanya hari Rasulullah SAW lahir. Berarti tanggal 12 Rabiul Awal adalah sejarah Rasulullah SAW secara keseluruhan, di mana satu kejadian dari kehidupan Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan dari yang lainnya. Jadi kalau kita memperingati atau kita mengadakan pengajian tentang 12 Rabiul Awal, jangan atau sebaiknya tidak hanya sisi lahirnya Rasulullah SAW saja, tapi juga bagaimana Rasulullah SAW hidup, perjuangannya
Karena disitulah Rasulullah SAW kita tahu betapa Rasulullah SAW mengerahkan segala kemampuan dan segala kekuatannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata 12 Rabiul Awal hari yang sangat menyedihkan, yang membuat orang muslimin sedih, membuat orang Islam kita semua sedih di Rasulullah SAW wafat di rumahnya. Berarti ini adalah satu kesatuan, adalah pelajaran bagi orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mengatakan saya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kita telah melakukan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah berjalan dalam jalan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Kita mengaku cinta kepada Rasul, tapi kita tidak melakukan ajarannya, tidak melakukan tuntunannya. Sehingga Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa melantunkan satu bait syair. Beliau mengatakan, ta'sir Rasul wa anta tudhiru hubbahu, hadha la'amri fil qiyas badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku, engkau menampakkan engkau adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi engkau bermaksiat kepadanya. Sungguh ini adalah hal yang tidak bisa diterima dalam alam, dalam kehidupan. Ini adalah hal yang aneh, adalah hal yang kontradiktif, di mana orang mengaku sebagai pengikut Rasulullah tapi tidak bisa mengikuti mencontoh. Seandainya cinta engkau adalah cinta yang tulus, cinta yang benar terhadap Rasulullah SAW, pastilah engkau akan mentaatinya. Kenapa? Karena orang yang cinta terhadap orang yang dicintainya adalah mentaatinya. Jadi kalau kita sekedar mengatakan cinta Rasul tapi tidak mentaati Rasulullah SAW, kita tidak termasuk pengikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang taat kepada Rasul, dia secara otomatis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah otomatis. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa yang dilarangnya, jauhkanlah. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat pedih siksaannya. Kenapa? Karena dalam taat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW adalah taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang berbahagia, salah satu fenomena yang kita lihat belakangan ini adalah timbulnya penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin yang jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang namanya pemimpin adalah al-qudwah, adalah panutan bagi rakyat dan umatnya. Dan hal itu kita lihat dalam berita, setiap hari kita lihat berita yang sangat menyedihkan, berita yang sangat membuat kita prihatin akan keadaan pemimpin dan penguasa di negeri ini. Ada pemimpin yang terlibat narkoba, ada yang pemimpin yang terlibat korupsi, walaupun mereka mengatakan partai kami bersih dan lain-lain.
pemimpin yang dugem dan lain-lain. Dan itu diketahui oleh ratusan juta orang di Indonesia. Apakah ini sesuai dengan kepemimpinan Rasulullah SAW? Jawabannya adalah tentu tidak. Karena Rasulullah SAW bukan hanya menjadi uswah dan qudwah, contoh bagi kehidupan beragama, kehidupan ibadah, tapi juga contoh bagi pemimpin yang sejati. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, mengeneralisir dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu dalam jiwa Rasulullah SAW, dalam diri Rasulullah SAW, contoh yang baik. Contoh dalam apa? Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, termasuk dalam menjadi pemimpin. Pemimpin kepada keluarganya, pemimpin kepada umatnya. Bagaimanakah Rasulullah SAW mencontohkan dirinya sebagai pemimpin? Jelas Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling zuhud yang pernah ada di dunia. Tidak pernah dunia ada di dalam hatinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah beliau ingin dunia untuk dirinya. Contohnya sangat banyak. Misalnya Rasulullah SAW ketika perang Hunain dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, Rasulullah SAW mengasih kepada para sahabat, dia bagikan. Dan tidak ada yang tersisa untuknya. Kedua, ketika Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah pulang dari Bahrain mengambil jizyah, yaitu harta pajak bagi orang non-muslim, karena ketika itu Bahrain musalah menjadi negeri yang dipimpin oleh Islam, sehingga orang-orang yang non-muslim diambil pajak seperti jizyah, diambil dari ahli kitab. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membawa harta yang banyak. Ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Rasulullah ada di masjid. Beliau datang dahulu dan menaruh harta itu di masjid. Ya, maksudnya biar Rasulullah bagikan. Rasulullah datang ke masjid dan tidak menoleh. Ada banyak harta di situ, bisa emas ataupun uang atau yang semisal. Yang jelas berbentuk jizyah itu sebagai pajak yang diambil dari ahli kitab. Ketika Rasulullah selesai sholat, apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau mengatakan, saya minta bagian saya dulu, ya, seperti pemimpin atau sebagian pemimpin kita, diambil dulu buat dia, disisihkan buat dia, ambil dulu 20% atau 50%, selebihnya baru buat rakyat, ya, buat yang lainnya. Ternyata yang dari Rasulullah tidak pernah seperti itu. Rasulullah ketika melihat banyak harta ini langsung dibagikan kepada orang-orang yang ada di situ, dan tidak tersisa sedikit pun untuk Rasulullah SAW. Ketiga, ketika itu Abu Hurairah yang termasuk Ahlus Suffah kelaparan. Kisahnya panjang, ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sehingga Abu Hurairah menaruh di perutnya batu atau yang bisa mengancam. Lewat Abu Bakar disapa, tapi tidak mengerti keadaan Abu Hurairah. Maksudnya saya lapar. Umar juga lewat, sehingga terakhir Rasulullah lewat. Dan Rasulullah SAW bilang datang ke rumah. Sebelumnya Rasulullah dikasih oleh kaum Ansar, yaitu satu wadah dari susu.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, panggil semua orang ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Mereka hidupnya di masjid. Jumlahnya puluhan, dikatakan 40 atau lebih. Panggil ahlus suffah, suruh datang ke rumah Rasulullah. Akhirnya dipanggil satu persatu, dari satu wadah yang tidak besar diambil, diminumlah pergantian, satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Subhanallah, mukjizat diberikan oleh Rasulullah. Air itu tidak berkurang. Sehingga ketiga, keempat sampai ke-40 tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Jadi pertama ahlus suffah dulu, yang lain yang tidak maksudnya tidak sedekat Abu Hurairah kepada Rasulullah. Jadi yang lain dulu. Tinggal Rasulullah dengan Abu Hurairah. Apakah kata Rasulullah, ya udah saya duluan minum, nanti kamu belakangan? Tidak. Rasulullah SAW bilang, minumlah Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah minum. Ketika selesai meminum dari wadah yang seadanya, Rasulullah bilang, minum lagi ya Abu Hurairah. Minum lagi. Selesai ingin menaruh wadah tersebut, minum lagi wahai Abu Hurairah. Minum lagi. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, demi Allah, perutku sudah penuh. Baru setelah semuanya 40 orang Abu Hurairah minum, baru Rasulullah SAW. Yang keempat, tadi menyinggung tentang wafat Rasulullah. Dan ini adalah yang terakhir yang saya sampaikan berkaitan dengan kehidupan Rasulullah, karena panjang. Tapi empat kejadian ini cukup membuktikan bahwa umat Islam membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mencontoh Rasulullah. Kalau tidak bisa secara keseluruhan, minimal bisa mengikuti Rasulullah dalam hal-hal yang zuhud, misalnya dalam hal-hal tidak memperkaya. Rasulullah ketika wafat tidak ada satu dirham pun yang tertinggal yang Rasulullah simpan. Ya, satu dirham itu adalah uang lebih kecil nilainya daripada dinar, karena dinar itu adalah emas, dirham adalah perak. Tidak ada satu dirham pun. Rasulullah tidak menaruh di bawah kasur atau di tempat di bawah tanah misalnya, atau misalnya di tempat baju atau yang lain-lainnya. Tidak ada satu dirham pun. Bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah tidur di atas tikar, bahkan Rasulullah pernah tidur di atas tanah. Sehingga dari semua kejadian yang saya sampaikan, 4 kejadian ini cukup bahwa ternyata pemimpin kita masih jauh dari qudwah dan uswah. Apalagi mereka melakukannya dengan biasa, tanpa ada perasaan berdosa, padahal pemimpin adalah panutan. Kalau pemimpinnya mencontohkan yang maksiat, kalau pemimpinnya mencontohkan yang buruk, maka umatnya pun akan buruk dan dia akan menanggung dosanya. Kalau dia memberikan contoh yang buruk kepada umatnya. Sehingga Ibnu Khaldun dalam tarikhnya, dan sering saya sampaikan, beliau mengatakan al-umamu ala dini mulki, bahwa rakyat itu mengikuti agama dan akhlak pemimpinnya. Luar biasa. Saya renungi perkataan ini, ternyata itu ada di umat Islam, terlebih di Indonesia. Jadi kalau pemimpinnya saja sudah narkoba, pemimpinnya korupsi, pemimpinnya tidak jujur, tidak bersih, pemimpinnya dugem, pemimpinnya tidak ibadah, pemimpinnya syirik, maka umatnya pasti seperti pemimpinnya. Dan itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaklah berhati-hati dalam memimpin, dalam memilih pemimpin, dan
kita benar-benar menambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemimpin yang saleh, bertauhid kepada Allah dengan sesungguhnya, jauh daripada kemunafikan dan kedustaan, sehingga umat ini bisa dibawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung khutbah ini agar kita diberikan pemimpin yang saleh, diberikan keimanan, keistiqomahan di jalannya, diberikan keseriusan dalam menjalankan segala kaitannya dan meninggalkan larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al wulatana wulatan salihin. Allahumma waffiqhum ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqhum ila ma tuhibbu wa tarda. اللهم سلط علينا من يخافك يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل هذا البلد اندونيسيا بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله